jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Harry Maguire merespon tuduhan Lampard lewat Instagram Story. Hasil imbang didapatkan Chelsea kala bertandang ke Stadion Old Trafford Sabtu lalu dalam lanjutan Liga Premier. Tak banyak peluang tercipta dalam laga yang diguyur hujan ini. Namun, Lampard mengecam keras aksi headlock yang dilakukan Harry Maguire terhadap Cesar Azpilicueta. Bek sekaligus kapten Red Devil tersebut terlihat mengalungkan lengannya di sekitar leher Azpilicueta, mencegahnya untuk mendapatkan bola. Saya tidak tahu mengapa VAR tidak mengambil tindakan sama sekali, padahal jika wasit mau pergi untuk melihat tayangan ulangnya di monitor, saya rasa dia akan menghadiahi kami sebuah tendangan penalti. Itu sangat jelas terlihat, ujar Lampard mengutip dari Football London. Memegang diperbolehkan, namun headlock tentu saja tidak, lanjutnya. Maguire tetap diam di tengah banyak kritik yang menyerangnya, namun ia meresponnya dengan mengunggah sesuatu pada Instagram Story miliknya. Dalam foto tanpa caption tersebut, terlihat defender Chelsea, Reece James, tengah mengalungkan lengannya dengan erat pada tubuh Maguire. Aksi yang juga luput dari hukuman wasit. Chelsea antusias atas program kesetaraan The Football Association. Kesetaraan sudah menjadi salah satu isu di dalam dunia persepakbolaan. Oleh karenanya, The Football Association atau yang lebih dikenal dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris meluncurkan sebuah program yang mendukung kepemimpinan tentang kesetaraan. Dengan Chelsea menjadi salah satu tim pertama yang mengikuti program ini demi mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi di dunia persepakbolaan di Inggris. Program tersebut bahkan didukung dan berkolaborasi oleh Bruce Buck yang tidak lain adalah pengacara sekaligus direktur utama Chelsea FC. Tidak hanya oleh Bruce Buck, tapi juga didukung oleh para pemain, pelatih, serta semua yang berpartisipasi dalam dunia sepak bola. Program kali ini tidak fokus hanya pada jumlah target, melainkan fokus pada satu orang yang dirasa mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar, yang mempunyai koneksi antar pemain, sehingga dalam jangka panjang kesetaraan bisa terus dijaga dan berkembang. Chelsea FC juga menjelaskan kenapa mereka sangat berantusias untuk program kali ini. Karena The Blues sangat menentang ketidaksetaraan seperti ras, agama, maupun jenis kelamin. Demi mewujudkan hal ini, The Blues akan terus berkembang, bekerja sama, berinovasi, dan memberi solusi agar kesetaraan bisa dirasakan dan bermanfaat untuk semua pendukung sepak bola. Manchester United dan Chelsea incar bek Cagliari. Manchester United dan Chelsea sedang mengincar bek muda Cagliari, Sebastian Walukiewicz. Diketahui bahwa Walukiewicz telah merumput ke Italia pada musim lalu dan dirinya mencatatkan penampilan yang gemilang di debut pertamanya bersama timnas Polandia pada Oktober lalu. Meski hanya bermain 45 menit saat melawan Finlandia, sebelumnya Walukiewicz mampu bermain 90 menit ketika Polandia melawan Italia dengan skor 0-0. Chelsea dan Manchester United sedang getol mengincar pemain 20 tahun tersebut. Selain itu, ada klub lainnya dalam antrian seperti Inter, Lazio, Borussia Dortmund, dan Atletico Madrid. Klub-klub tersebut sangat terkesan dengan kemampuan Walukiewicz. Dia mampu menghalau serangan udara dari pemain Italia seperti Andrea Belotti, Federico Chiesa, dan Moise Kean. Walukiewicz telah bermain penuh dari 7 pertandingan terakhir Cagliari di Serie A.
Ia mampu tampil memukau bersama Diego Godin. Posisi bek tengah merupakan posisi yang sedang mendapat perhatian di masa yang akan datang, baik Chelsea dan Manchester United. Dan Walukiewicz telah menjadi salah satu kandidat yang potensial. Namun, kedua klub besar Liga Inggris itu harus bersabar sebab Cagliari nampaknya tidak terburu-buru untuk berpisah dengan sang bintang. Walukiewicz sendiri masih memiliki 3 tahun tersisa di kontraknya saat ini, ditambah pihak klub yang masih memberi opsi untuk memperpanjangnya 1 tahun lagi. Baik Chelsea dan MU sedang dalam masa perombakan besar-besaran untuk jangka panjang, sehingga para pencari bakat telah diinstruksikan untuk memantau sejumlah talenta muda selama beberapa bulan ke depan. Greg Crooks memuji bek The Blues atas ketenangannya. Bek anyar Chelsea Thiago Silva telah dipuji oleh pandit Greg Crooks atas ketenangan yang ia bawa ke lini belakang London Biru. Pemain veteran Brasil itu bergabung dengan Chelsea dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain musim panas ini, meskipun tampaknya kesepakatan tersebut sedikit beresiko, mengingat usianya telah menunjukkan jenjang akhir karirnya. Meski begitu, Silva tampaknya telah pulih dari mimpi buruk saat debut melawan West Brom dan ia membuktikan bermain solid untuk Chelsea saat imbang 0-0 dengan Manchester United pada akhir pekan lalu. Tentang performa Silva, Crooks berkata di BBC Sport, Chelsea tidak memiliki pemain di belakang seperti ini selama beberapa waktu. Mantan pemain internasional Brasil itu telah membawa ketenangan yang sangat dibutuhkan ke lini pertahanan The Blues. Indera posisionalnya dan kemampuan membaca permainan adalah keahliannya. Jika bukan karena Silva, mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, hampir pasti tidak akan menemukan dirinya di daftar pencetak gol. Penggemar Chelsea akan senang melihat performa pemain berusia 36 tahun itu, meski hanya dalam jangka pendek. Frank Lampard telah menyelesaikan semua masalah di Chelsea berkat bantuan Peter Cech. Sepanjang musim kepelatihannya di Chelsea, Lampard akhirnya menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama soal kebobrokan lini belakang hingga performa buruk Kepa Arrizabalaga. Namun perlahan tapi pasti, Lampard telah menyelesaikannya berkat bantuan Peter Cech. Kebutuhan mantan penjaga gawang The Blues itu untuk memasukkan Edward Mendy ke daftar skuad The Blues dirasa pilihan sangatlah tepat. Hal itu terbukti kala Mendy menjadi man of the match di laga yang digelar di Old Trafford pada Sabtu kemarin, di mana Chelsea mampu menahan imbang setan merah dengan skor imbang 0-0. Mendy merupakan kiper Chelsea pertama sejak era Peter Cech yang mencatatkan 2 clean sheet dalam 2 pertandingan pembukaan Liga Premier. Pemain asal Senegal itu sejauh ini hanya kebobolan 1 gol untuk The Blues, yakni saat bertemu dengan Tottenham pada debutnya di Piala Liga. Melihat statistiknya Mendy di Chelsea, di rata-rata hanya kebobolan 1 gol setiap 360 menit, sementara Kepa 77 menit. Kemudian persentase penyelamatannya 88,9%, di mana sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kiper asal Spanyol itu, yakni 63,4%. Chelsea Academy Education merayakan Black History Month. Dilansir dari halaman official chelseafc.com, Chelsea Academy Education Project merayakan bulan sejarah orang kulit hitam di dunia. Seperti yang kita ketahui ya Blues, banyak pemain kaum kulit hitam yang sudah bermain untuk tim kesayangan kita, seperti Didier Drogba, Ruud Gullit, Jimmy Floyd Hasselbank, Eniola Aluko, Eddie Newton, Ashley Cole, dan Drew Spence. Dan juga jangan lupakan bintang besar kita saat ini, Fikayo Tomori, Reece James, Tammy Abraham,
Callum Hudson-Odoi, N'Golo Kante, Kurt Zouma, dan Rudiger. Para pemain yang sekarang menjadi the big star ini mengikuti jejak sang orang kulit hitam pertama dalam dunia sejarah London Biru, yaitu Paul Canoville. Mantan pemain tengah yang mengawali debutnya pada tahun 1982 ini adalah pemain yang lahir dan besar di tanah Inggris. For your information Blues, pada saat Paul Canoville diterima sebagai pemain sayap untuk The London, banyak mendapat kecaman negatif dari para supporter pada awalnya. Dikarenakan pada zaman dahulu orang kulit hitam banyak mendapatkan perlakuan rasisme saat itu. Tidak sedikit pula banyak tokoh yang memperjuangkan hak asasi kaum kulit hitam di dunia. Banyak orang kulit hitam yang mengawali karirnya di Chelsea Academy dengan total 106 pemain yang mewakili Blue London di tingkat profesional. Black History Month menjadi salah satu kesempatan kita para The Blues untuk lebih bisa mengenal kaum kulit hitam dan menghargai segala hak-haknya. Dibuktikan dengan seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali pemain kulit hitam yang bahkan menjadi pemain legenda yang selalu didamba-dambakan supporter di dunia. Premier League Team of the Week. Pertandingan ke-6 Liga Premier kali ini memberikan beberapa hasil yang mengejutkan. Everton akhirnya terdepak dalam daftar skuad setelah dilibas Southampton dengan skor 2-0. Sementara Aston Villa harus menelan kekalahan 3-0 di kandang sendiri. Liverpool merangkak naik ke posisi 2 setelah mengalahkan Sheffield United 2-1. Di sisi lain Manchester City, Chelsea, dan Manchester United harus mengalami minggu yang sulit setelah mendapatkan hasil imbang dalam laga. Berikut ini adalah Team of the Week 6 menurut BBC Sport. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!